Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggunyesya Aulia, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan NIM D1A020052. Dalam video berikut ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup HAN. Ruang lingkup dari hukum administrasi negara adalah bertalian erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perhubungan kekuasaan antar lembaga negara dan antara lembaga negara dengan warga masyarakat keduanya, yakni kepada warga masyarakat dan administrasi negara itu sendiri. Dalam perkembangan sekarang ini, dengan kecenderungan negara turut campur tangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, maka peranan hukum administrasi negara menjadi luas dan kompleks. Kompleksitas ini akan membuat luas dan complicated dalam menentukan rumusan ruang lingkup HAN. Secara historis, pada awalnya tugas negara masih sangat sederhana, yakni sebagai penjaga malam, Nacht Watcher State, yang hanya menjaga ketertiban, keamanan, dan keteraturan serta ketentraman masyarakat. Oleh karenanya, negara hanya sekedar penjaga dan pengatur lalu lintas kehidupan masyarakat agar tidak terjadi benturan-benturan, baik menyangkut kepentingan hak dan kewajiban, kebebasan dan kemerdekaan, dan atau benturan-benturan dalam kehidupan masyarakat lainnya. Apabila hal itu sudah tercapai, tugas negara telah selesai dan sempurna. Pada suasana yang demikian itu, HAN tidak berkembang dan bahkan statis. Mengenai ruang lingkup yang dipelajari dalam studi hukum administrasi negara, Prajudi Atmo Sudirjo mengemukakan ada 6 ruang lingkup yang dipelajari dalam HAN, yaitu meliputi 1. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. 2. Hukum tentang organisasi negara. 3. Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. 4. Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Dan yang kelima, hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah yang dibagi menjadi hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, hukum administrasi material, hukum administrasi perusahaan negara, dan hukum tentang peradilan administrasi negara. Kusumadi Pujo Suwojo membagi bidang-bidang pokok hukum administrasi negara sebagai berikut. Yang pertama, hukum tata pemerintahan. Yang kedua, hukum tata keuangan termasuk hukum pajak. Yang ketiga, hukum hubungan luar negeri. Dan yang terakhir, hukum pertahanan dan keamanan umum. Walter Burkhardt menyebutkan bidang-bidang pokok bagian dari hukum administrasi negara yaitu hukum kepolisian, berisi aturan-aturan hukum yang mengandung norma untuk bertingkah laku, bersifat larangan atau pengingkaran dan mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap kebebasan seseorang guna kepentingan keamanan umum. Yang kedua, hukum perlembagaan, yaitu aturan-aturan hukum yang ditujukan kepada penguasa untuk menyelenggarakan perkembangan rakyat dan pembangunan dalam lapangan kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, kerohanian dan kejasmanian, kemasyarakatan, dan lain-lain. Dengan meluasnya bidang-bidang kebebasan bergeraknya perseorangan, maka penguasa wajib mengatur hubungan-hubungan hukum individu-individu tersebut berdasarkan tugasnya, yakni menyelenggarakan kepentingan umum. Yang ketiga, hukum keuangan, yaitu aturan-aturan hukum tentang upaya menyediakan perbekalan guna melaksanakan tugas-tugas penguasa, misalnya aturan tentang pajak, bea dan cukai, peminjaman uang bagi negara dan lain-lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.